Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Nia Natalia. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pakuan dengan NIM 0392251571. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja tepatnya di SDN 1 Tanjungan Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus di kelas 3 mata pelajaran Pendidikan Pancasila materi hak dan kewajiban anak di lingkungan rumah. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi muridku, apa kabar? Baik. Selamat pagi muridku, apa kabar? Baik. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Selamat pagi muridku, apa kabar? Baik. Sehat, semangat. Hari ini apa kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bang Zidan disiapkan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi isra'li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Matika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka seperti menyayangiku sejak kecil. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum seperti biasanya kita memulai pelajaran menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Supaya apa, Nak? Supaya menambah rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Baik anak-anak, silakan berdiri semua, Nak. Baik, hadap sini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali, Nak. Ibu absen dulu ya, dengarkan ya. Kelas 3 mana suaranya? Iya, iya.
Lihat kanan, lihat kiri. Iya, iya loh. Siapa kursi tak bertuan? Hadir semua. Baik, hari ini kelas 3 hadir semua. Tepuk tangan. Oke, Ibu cek kerapihannya ya. Coba nak, sekiranya kursinya masih belum rapi, dirapikan dulu. Bajunya yang masih di luar silakan dimasukkan. Alat tulisnya sudah siap semua nak? Sudah. Baik, jika sudah, kita ice breaking dulu supaya kalian lebih semangat dan lebih fokus. Siap? Siap. Kita ice breaking dulu. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap belajar. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha nat. Aha aha semangat. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Baik. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya. Pada materi pertemuan kemarin, Ibu menjelaskan tentang materi apa ya? Ada yang tahu? Ya, Zidan? Aturan. Iya, pinter Bang Zidan, tentang aturan. Nah, anak-anak, aturan itu di mana saja ya? Di rumah. Oke, good, pinter semua. Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Baik. Lalu hubungannya apa Bu tentang materi hari ini? Hubungannya hak itu adalah bagian dari kewajiban. Baik, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini pada materi hak dan kewajiban seorang anak di rumah, yaitu tujuannya. Pertama, peserta didik dapat menguraikan hak dan kewajiban anak di lingkungan rumah. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan hak dan kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat hasil karya, yaitu berupa poster yang mengekspresikan hak dan kewajiban anak di lingkungan rumah. Nah, langkah-langkahnya yaitu pertama nih, nanti kalian menyimak tayangan video. Nanti Ibu tayangkan nih videonya di sini. Kalian simak. Apa saja sih tayangan videonya di situ? Kalian cermati, kalian simak. Yang kedua, nak, menyimak bahan ajar. Nanti bahan ajarnya Ibu bagikan dan memperhatikan slide PPT yang akan Ibu tampilkan. Yang ketiga, menggunakan flanel HDK hak dan kewajiban seorang anak di rumah yang sudah Ibu tempelkan di depan. Yang ketiga, yang keempat, kalian berdiskusi. Berdiskusi tentang apa? Tentang poster yang akan kalian buat. Oh ya, si kelompok tulip mau buat poster tentang apa ya? Tentang hak atau kewajiban. Nanti ada yang menggambar, ada yang mewarnai, ada yang menggunting, dan ada yang menempel. Anak-anak, sebelumnya Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Nah, anak-anak, siapa di sini yang sering membantu pekerjaan ibunya di rumah? Ya, Yanda? Membantu apa, nak? Iya, mencuci piring. Sipa? Mengepel dan mencuci piring. Lesti? Menyapu. Rosid? Memasak. Oke, good. Azra, Ibu ganti pertanyaannya. Azra setelah melakukan kewajiban di rumah, Azra mendapatkan apa, nak? Hak kasih sayang. Iya, mendapatkan hak yang berupa kasih sayang. Oke, good job. Nah, setelah ini kalian
lihat video yang Ibu tayangkan ya, diperhatikan dan disimak nak ya. Coba perhatikan. Sudah memberi makan Anta 2000. Cukup deh. Ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Nusa, Rara, Uma mau pergi dulu ya. Iya, Ma. Ya, Maria. Perginya jangan lama-lama ya, Ma. Tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Ma. Nusa kan kerjain semuanya. Jangan dia juga Nusa. Enak aja. Rara kan juga mau. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong, supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan catat. Assalamualaikum. Nusa kerjanya ke kamar, ngepel, sama sekolah deh. Berarti Nusa dapat 20.000. Asik. Ih. Tahu mah, kan kerjaannya harus dibagi 2. Masa Rara cuma dikasih tugas 2.000, cuci piring 2.000, buang sampah, kasih makan Anta, jadi berapa ya? Udah 6.000. Lumayan, Mbak. Iya, tapi kan banyak kakak Nusa curang. Oke, biar lagi. Ini semua kita beli dulu. Biar nanti hadiahnya kita bagi 2. Gimana? Setuju. Nah, kalian sudah melihat tayangan video tentang Nusa dan Rara berbakti kepada orang tua. Sedang apa sih Nusa dan Rara tadi? Iya. Oke, good. Lara tadi sedang melakukan pekerjaan membantu orang tua, yaitu mengepel, menyapu, membuang sampah, mencuci piring, iya, menyapu halaman, kemudian memberi makan kucing. Good job. Lalu apa sih yang didapatkan oleh Nusa dan Rara, nak? Iya, mendapatkan hak, yaitu berupa kasih sayang. Apakah Nusa dan Rara tadi mendapatkan uang? Tidak. Tetapi mendapatkan kasih sayang. Nah, sekarang Ibu bagikan bahan ajarnya. Nanti kalian buka sambil Ibu tampilkan slide PPT-nya. Sambil dibuka, nak ya. Nanti Ibu sambil jelaskan apa sih itu hak dan apa sih kewajiban anak-anak di rumah. Oke, baik. Sudah dibuka bahan ajarnya, nak? Hak. Kita sekarang belajar tentang pengertian hak. Tahukah kamu jika sebagai seorang anak juga mempunyai hak di lingkungan rumah maupun di sekolah? Hak adalah sesuatu kepemilikan atau yang kita dapatkan. Setiap orang atau setiap manusia sudah memiliki
haknya sejak ia di dalam kandungan hingga ia sampai akhir hayat. Apa aja sih contoh-contoh dari hak itu? Contohnya dari hak yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan jaminan pendidikan yaitu sekolah, mendapatkan jaminan kesehatan, kemudian memperoleh tempat tinggal yang aman, nyaman, serta layak, mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, apa sih pengertian dari kewajiban itu, anak-anak? Kewajiban itu sesuatu hal yang kita lakukan. Antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Seseorang tidak akan mendapatkan haknya jika orang tersebut tidak melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Jangan kita menuntut hak kita, sedangkan kita belum melaksanakan kewajiban kita. Nah, contoh dari kewajiban itu apa aja, anak-anak? Baik, contoh-contoh dari kewajiban yaitu pertama berbakti kepada kedua orang tua, membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, menyapu halaman, kemudian menyiram tanaman, oke, dan lain-lain ya. Iya, menjaga kebersihan diri, yaitu seperti kita mandi dan menggosok gigi. Belajar dengan rajin dan tekun itu merupakan kewajiban seorang anak di rumah. Baik, itulah pengertian dari hak dan pengertian dari kewajiban, contohnya dan selanjutnya yaitu silakan Mbak Azra ke depan baca ceritanya, Mbak. Depan sini, Mbak. Yang lain disimak, nak ya. Baik, yang kuat Mbak Azra. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih, hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Baik, silakan duduk Mbak Azra. Terima kasih. Nah, itulah hak yang didapatkan oleh Siti, yaitu mendapatkan jaminan kesehatan. Selanjutnya, kita bermain tentang flanel hadaka. Hak dan kewajiban yang udah Ibu siapkan, Ibu tempelkan di papan tulis ini. Ibu minta dari kelompok tulip. Ya, siapa? Mbak Novi, silakan maju, Nak. Oke, silakan dipilih. Sini ada sebuah gambar stik. Pilih Mbak Novi, mau pilih yang mana? Iya, dibacakan Mbak Novi. Menyayangi dan menghormati anggota keluarga. Iya, menyayangi itu merupakan hak atau kewajiban? Hak. Merupakan hak, kewajiban. Baik, terima kasih Mbak Novi. Tepuk tangan, Nak. Selanjutnya, Abang Rifki, Nak. Maju, Nak. Ayo, dipilih kartunya. Mau yang mana nih kartunya nih? Iya, apa dibaca? Mematuhi nasihat orang tua. Iya, mematuhi itu termasuk hak atau kewajiban? Hak. Mematuhi, baik. Oke, tepuk tangan. Kita nyanyikan lagu tentang hak dan kewajiban seorang anak.
Masih semangat? Baik. Yo, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Apakah contoh-contohnya dari hak? Apakah contoh-contohnya dari hak? Contoh hak adalah mendapat perlindungan dan mendapatkan nilai-nilai dari guru. Apakah contoh dari kewajiban? Apakah contoh dari kewajiban? Contohnya kewajiban membantu orang tua belajar dengan rajin taat aturan. Baik, terima kasih anak-anak hebat, anak-anak pintar Ibu. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya per kelompok. Nah, anak-anak sudah Ibu bentuk kelompoknya menjadi 3 kelompok. Nah, Ibu bagi LKPD-nya. Boleh dibuka. Oke, terima kasih ya Bang Akbar. Nah, sebelum itu kalian mengerjakan LKPD, Ibu berikan arahannya dulu. Yang pertama nanti kalian diskusi. Nah, kalian diskusi akan membuat poster tentang apa? Apakah kalian membuat tentang poster ke hak atau membuat poster tentang kewajiban? Kalian diskusi dulu dengan teman kelompok kalian, mau buat apa sih kita? Nanti dibagi tugas, ada yang menggambar, ada yang menulis, ada yang menggunting, ada yang mewarnai. Kalian kerja sama antar kelompoknya ya. Nah, kemudian setelah itu nanti kalau sudah selesai kalian presentasi ke depan nak ya. Kelompok anggrek. Monggo, Mbak, Mas, siapa yang mau mewakili presentasi ke depan nak? Oke, silakan Mbak Aca dan Mbak Lesti, perwakilannya ke depan nak. Bawa posternya nak. Mbak Aca dan Mbak Lesti. Ya, ke depan sini nak, presentasikan. Oke, silakan sini presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ucapkan salam dulu. Oke, tunjukkan ke temannya. Baik, oke, salam. Ucapkan salam nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Irani akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yaitu hak bebas untuk bermain. Ada pertanyaan kami cukup. Ada pertanyaan tidak anak-anak? Tidak. Oke, tidak ada pertanyaan katanya Mbak. Boleh ditutup? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, kasih tepuk tangan nak. Oke, selanjutnya. Selanjutnya Ibu akan bagi tentang asesmen formatif. Oke, selanjutnya Ibu bagikan lembar asesmen formatif. Oke, bagikan satu-satu, nggak boleh berebut loh. Oke. Baik.
Ya. Baik, ini. Aca, nih. Oke, di situ ada perintahnya, Nak. Ada nama, ada kelas, ada nomor absen, ada hari dan tanggal. Namanya kalian isi nama kalian masing-masing ya. Oke, kalian isi namanya. Kelasnya kelas 3. Nomor absennya yuk, nomor absen kalian berapa? Kemudian hari dan tanggalnya. Hari ini hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025. Silahkan dikerjakan, dibaca. Oke, Kak boleh tengok kanan kiri, silakan dikerjakan masing-masing. Oke, sekarang Ibu simpulkan dari pembelajaran hari ini bersama dengan anak-anak ya. Nah, hari ini kita belajar tentang apa, Nak? Iya, pintar, tentang hak dan kewajiban. Contohnya hak tadi apa ya? Ayo. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kemudian mendapatkan apa lagi, Nak? Iya, mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, mendapatkan tempat tinggal yang layak tidak ya? Iya. Kemudian contoh-contoh dari kewajiban tadi apa yo? Iya, membantu orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua. Seperti apa sih membantu pekerjaan orang tua itu? Oke, betul semua. Mencuci piring, menyapu, mengepel, menyapu halaman. Iya, bersihkan tempat tidur. Bagus. Nah, antara hak dan kewajiban itu harus apa, anak-anak? Harus? Iya, Mbak Azra pinter. Antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Tidak boleh berat sebelah, atau hak yang berat atau kewajiban yang berat itu tidak boleh. Antara hak dan kewajiban harus setara, harus seimbang. Seseorang tidak boleh menuntut haknya jika kewajibannya tidak dilaksanakan. Baik, itulah kesimpulan kita hari ini. Nah, baik. Kita pelajarannya sampai di sini dulu anak-anak. Nanti di pertemuan berikutnya pelajaran pendidikan Pancasila kita belajar tentang hak anak di lingkungan sekolah. Selesai itu baru kita di lingkungan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, selamat siang anak-anak. Alhamdulillah kita sudah selesai, Abang Zidan. Oke, terima kasih. Sebelum pulang, Ibu nanti mau adakan pertanyaan, nanti yang bisa boleh angkat tangannya, kemudian jawab, baru pulang. Sudah siap? Siap. Oke, Ibu tutup dulu nih, baru kita ngapain pertanyaan yang bisa jawab, angkat tangannya, baru boleh pulang. Oke, sudah siap? Siap. Oke, sudah siap. Ibu tutup dulu nih ya. Ya. Oke. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.